adik-adik semua, di video kali ini Kak Devi akan menjelaskan kepada kalian tentang materi kelas 7 SMP semester 1, yaitu tentang operasi bilangan bulat. Jadi buat kalian semua nih, adik-adik yang baru masuk SMP harus tonton video ini sampai selesai ya. Oke, jadi materi bilangan bulat ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari saat kelas 6 SD, tapi di SMP diulang kembali. Nah, di sini Kak Devi yang pertama akan mengingatkan kalian tentang tanda-tanda ini. Jika tanda negatif itu ketemu dengan tanda negatif, maka tandanya akan berubah menjadi tanda positif. Kemudian tanda positif kalau ketemu dengan tanda positif, maka dia akan tetap menjadi tanda positif. Kalau tanda negatif ketemu dengan tanda positif, berarti tandanya berubah menjadi negatif. Kalau tanda positif ketemu dengan tanda negatif, berarti tandanya akan menjadi negatif. Jadi kalian harus ingat tanda-tanda ini. Kalau dia negatif ketemu positif, tandanya jadi bagaimana? Kalian harus ingat ini, oke? Baiklah, supaya lebih paham tentang penggunaan tanda-tanda itu, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Jadi di sini Kak Devi akan membahas tentang operasi bilangan bulat yang bagian penjumlahan dan pengurangannya dulu ya. Iya, contoh yang pertama, negatif 2 ditambah 3. Jadi untuk tahu hasilnya berapa, kita lihat dulu nih. Yang bilangan negatif ada 2 kan? Negatif 2. Jadi yang bilangan negatifnya ada 2. Yang bilangan positifnya itu ada 3 kan? Positif ada 3. Karena yang lebih banyak adalah yang positif, benar kan? Yang lebih banyak yang positif? Yang positifnya 3, yang negatifnya 2. Berarti yang lebih banyak positif. Karena yang lebih banyak positif, berarti hasilnya juga positif. Untuk tahu dia itu hasilnya positif berapa, tinggal kalian kurangi bilangan yang lebih besar dikurangi dengan yang kecil. 3 dikurang 2, berarti jadinya 1. Kalau bilangan positif nggak usah kasih tanda positif ya di depannya, seperti ini, jadinya 1. Sekarang kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, negatif 2 dikurang 5. Sekarang lihat tandanya nih. Negatif 2, yang ini negatif 5, sama-sama negatif. Kalau bilangan negatif dikurangi lagi, ibaratnya nih kalian punya hutang nih, sering diibaratkan seperti itu. Kalian punya hutang Rp2.000, kemudian berhutang lagi Rp5.000, pasti hutangnya bertambah kan? Sama kasusnya seperti ini. Ini negatif 2 dikurang 5 lagi, pasti dia akan tambah negatif. Tambah negatif. Negatif berapa? Tinggal dijumlahkan angka-angkanya itu. Jadinya negatif 7. Jadi kalau ada soal seperti ini, udah kalian nggak usah lama-lama berpikir, udah kasih negatif di depannya, terus angka-angkanya ini tinggal kalian jumlahkan, oke? Sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu soalnya 5 dikurangi 8. Berarti sama, kita lihat dulu ya. Bilangan positifnya ada 5, bilangan negatifnya ada 8. Sekarang lebih banyak yang bilangan positif atau negatif? Negatif, bener banget. Karena yang lebih banyak adalah bilangan negatif, pasti hasilnya negatif. Sama seperti contoh 1, untuk tahu dia negatif berapa, tinggal dikurangi yang lebih besar, dikurangi yang lebih kecil angkanya. Jadinya negatif 3. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung ya kalau ada soal kayak gini. Tinggal lihat mana yang lebih banyak nih, yang negatif atau positif. Kalau lebih banyak positif berarti hasilnya positif. Kalau lebih banyak negatif berarti hasilnya negatif. Negatif berapa tapi hasilnya, positif berapa tapi hasilnya, tinggal kalian tambah atau tinggal kalian kurangkan bila angka yang lebih besar dengan angka yang lebih kecil gitu. Nah, di sini Kak Devi masih punya contoh soal lagi. Contoh soal yang keempat, soalnya negatif 3 ditambah negatif 9. Nah, di sini kalian perhatikan nih, ini ada 2 tanda yang berdekatan kan? Nah, kalau dia dekatan kayak gini nih, nggak ada pemisahnya, kalian ketemukan dia dulu. Tadi di
di awal kayak Devi sudah jelaskan nih, kalau tanda positif ketemu dengan tanda negatif itu jadinya tanda apa sih? Tanda apa? Tanda negatif, bener banget. Jadi di sini kita kasih tanda negatif ya. Sekarang berarti soalnya berubah jadi begini nih, negatif 3, tanda yang 2 ini udah bersatu menjadi tanda kurang 9. Jadi gitu ya, harus diketemuin dulu nih kalau ada dua tanda yang deketan. Terus ini jadinya negatif 3 dikurang 9. Kayak contoh yang tadi nih, kalau bilangan negatif dikurangkan berarti dia akan tambah negatif. Untuk tahu negatif berapa tinggal dijumlahkan, berarti sama dengan negatif 12 gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kelima. Soalnya 8 dikurangi negatif 7. Nah, ada tanda yang berdekatan kan? Nah, tanda yang berdekatan tuh dia nggak ada pemisah angkanya gitu, kayak gini atau nggak kayak yang ini. Tadi kalau tanda negatif ketemu dengan tanda negatif, jadinya tanda apa? Tanda positif, bener banget. Berarti ini kita tulis dulu ya supaya kalian nggak bingung nih. Jadi ini 8 ditambah 7 jadinya soalnya, karena dua tanda yang negatif ini udah bersatu jadi positif seperti ini ya. Jadi tinggal ditambah 8 tambah 7 berapa? 15. Seperti itu. Oke, ada soal lagi. Kita lanjut ke contoh yang ke-6. Di sini soalnya negatif 6 dikurangi negatif 10. Berapa nih? Coba kalian perhatikan. Ada tanda yang berdekatan. Ditemukan dulu nih. Tanda negatif ketemu dengan tanda negatif, jadi tanda apa? Positif, bener banget. Sekarang kita tulis dulu ulang soalnya ya. Berarti ini negatif 6 ditambah 10 jadinya ya. Ingat, karena ini tandanya sudah bertemu nih, yang dua negatif nih jadi positif. Sehingga di sini ditulis positif, jangan negatif lagi ya. Negatif 6 ditambah 10 sekarang. Lebih banyak bilangan yang negatif atau yang positif? Di sini yang negatif ada 6, yang positif ada 10. Berarti yang lebih banyak adalah yang positif, sehingga ini hasilnya positif. Untuk tahu positif berapa, tinggal dikurangkan angka yang lebih besar dengan yang lebih kecil. Berarti jadinya 10 kurang 6 sama dengan 4. Oke, ini dia contoh berikutnya. 7 ditambah negatif 12 sama dengan berapa? Ada tanda yang berdekatan. Bener banget nih, deketin dulu dia nih. Disatukan jadi apa dia? Tanda positif ketemu dengan tanda negatif, berarti jadinya tanda negatif. Sekarang kalian tulis ulang dulu. Jadinya 7 dikurang 12. Karena dia udah dipertemukan jadi kurang ya. Sekarang lihat lagi nih, yang positif itu ada 7, yang negatif ada 12. Lebih banyak yang positif atau negatif? Negatif, bener banget. Untuk tahu negatif berapa, gimana caranya? Dikurang yang lebih besar, dikurangi yang lebih kecil. Berarti ini jadinya negatif. Negatif berapa jadinya? Negatif 5. Gitu. Oke adik-adik semua, kalau tadi itu operasi penjumlahan dan pengurangannya itu cuma 2 bilangan. Sekarang kita coba yang 3 bilangan. Contohnya itu ini. Negatif 12 ditambah 7 dikurangi negatif 5. Gimana cara mengerjakannya? Kita kerjain satu-satu dulu dari yang depan nih. Kita selesaikan dulu yang ini. Negatif 12 ditambah 7 dulu berapa? Berapa negatif 12 ditambah 7? Lebih banyak yang negatif. Yang negatifnya ada 12, yang positifnya itu cuma 7. Berarti hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? Tinggal dikurangi ya. 12 dikurangi 7. Ingat, yang lebih
besar dikurangi yang lebih kecil. 12 dikurang 7 jadinya 5. Berarti ini negatif 5. Terus dilanjutkan soalnya ke sini. Dikurang negatif 5. Baru ini ketemu lagi kan tandanya nih. Ada tanda yang berdekatan. Berarti ini jadinya tanda apa nih? Negatif ketemu sama negatif jadinya positif. Bener banget. Sekarang ini berarti jadinya berapa nih? Negatif 5 ditambah 5 berapa? Negatif 5 ditambah 5 itu sama dengan 0. Jadi kalau ada dua bilangan yang beda tanda, dua bilangan nih sama nih, tapi tandanya yang beda. Jadi 5 sama-sama 5, cuman ada yang negatif, ada yang positif, pasti hasilnya 0. Sama juga nih, kalau negatif 3 tambah 3 juga 0. Yang penting angkanya sama, tapi tandanya berbeda, hasilnya 0 gitu. Oke, jadi ini dia contoh soal yang terakhir, masih dengan 3 bilangan. Ini soalnya negatif 20 ditambah negatif 9 dikurangi 25. Berarti sama ya kayak tadi, kita kerjakan yang depannya dulu nih. Negatif 20 ditambah negatif 9. Berapa nih dia? Ini kan ketemu dulu tandanya yang ini ya. Yang ini ya, positif sama negatif nih ketemu jadi apa? Negatif. Berarti ini kita tulis ulang dulu deh soalnya ya. Negatif 20 dikurangi 9 jadinya ya, dikurangi 25. Berarti ini jadinya berapa? Negatif 20 dikurangi 9, itu jadinya negatif 29 kan, karena bilangan negatif dikurangi lagi, terus baru dikurangi 25. Lagi nih, bilangan negatif dikurangi lagi, pasti hasilnya negatif. Ini tinggal dijumlahkan 29 tambah 25 jadinya 54. Berarti hasilnya adalah negatif 54 gitu. Oke adik-adik semua, itu dia penjelasan Kak Devi tentang materi operasi bilangan bulat, tepatnya tentang operasi penjumlahan dan pengurangan. Semoga kalian bisa mengerti dengan apa yang sudah Kak Devi jelaskan. Dan tidak lupa di akhir video Kak Devi akan memberikan kalian latihan soal, jadi jangan lupa dikerjakan. Dan jangan lupa juga untuk tonton terus part-part selanjutnya dari materi bilangan bulat ini. Sampai jumpa.